Petunjuknya adalah kita belajar mengenal Tuhan melalui apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Sejarah sebelum mereka meninggal itu mereka udah ninggalin warisan ilmu, budaya dan sebagainya untuk kita pelajari nih bagaimana mengenal Tuhan. Contohnya apa? Melalui Honocho Rokok yang mengisahkan bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk punya keturunan. Laki-laki dan perempuan ini diciptakan Tuhan sebagai utusan di dunia ini. Untuk apa? Untuk mengisi dunia ini dengan kehidupan, menciptakan kehidupan baru, yaitu apa? Keluarga, anak keturunan kita. Dan disitulah kita punya kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Itu kenapa nenek moyang kita mengajarkan derajatnya laki-laki dan perempuan itu sama. Karena apa? Karena sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama utusan Tuhan di muka bumi ini. Makanya banyak sekali peninggalan dari nenek moyang kita itu berupa lingga, yoni, keris. Itu juga melambangkan dari laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena keris itu punya warangka ataupun covernya, melambangkan dari kekuatan, simbol dari karisma, simbol dari kekuasaan. Karena apa? Karena itu melambangkan energi feminim dan maskulin, pemberian Tuhan. Jadi orang pakai keris itu akan terlihat berwibawa, berkarisma. Karena apa? Karena yaitu keris itu melambangkan dari kekuatan. Dan begitu juga dengan penumbuk padi, itu juga melambangkan lingga yoni. Banyak sekali peninggalan dari nenek moyang kita itu yang melambangkan dari lingga yoni atau laki-laki dan perempuan. Di relief-relief candi itu juga banyak mengisahkan, mulai dari manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh maksiat, diukir sama mereka sampailah ke titik puncak, yaitu apa? Kita itu bisa mencapai titik pencerahan, titik kesadaran, yaitu kalian bisa lihat, yaitu apa? Buddha sedang duduk. Jadi itu melambangkan bahwa kita itu udah bisa terkoneksi dengan Tuhan, sudah mencapai titik kesadaran. Kalau kita masih berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kejahatan, itu kita masih di kebanyakan orang, yaitu apa? Kita masih belum mengenal Tuhan secara batiniah, ataupun belum mencapai kesadaran atau pencerahan. Dan kalau kita itu naik pesawat, kita bisa melihat bahwa gunung itu ketika dari ketinggian akan terlihat seperti lingga yoni juga. Ketika gunung itu ada di tengah lautan ataupun gunung itu ada di tengah daratan. Jadi kalau gunung itu melambangkan lingga yoni juga, sesuatu kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau alam ini udah nggak tenang, udah banyak bencana alam, udah sering gempa bumi, sering gunung meletus, sudah banjir di mana-mana, itu pertanda bahwa Tuhan itu ngasih peringatan ke manusia melalui alam bahwa kamu udah tak kasih nih orang-orang yang bahwa kamu ngajarin kamu itu melalui agama, agar kamu sadar, agar kamu mencapai titik pencerahan, agar kamu itu kenal nih bahwa kamu itu diciptain ke dunia ini untuk hidup damai, untuk ngisi dunia ini dengan cinta kasih, punya keturunan, hidup rukun. Bukan kalian hidup di dunia untuk apa? Untuk perang, bunuh-bunuhan, merusak alam, bikin keonaran, bikin kekacauan. Tentu saja Tuhan itu murka bahwa kita melawan Tuhan.
penata alam ini. Wong kita disuruh Tuhan hidup di dunia ini dengan damai, cinta kasih, punya anak keturunan. Kita bisa kembali ke Tuhan dalam keadaan sempurna. Malah kita melawan Tuhan. Kita hidup penuh dengan kebencian, berebut Tuhan, berebut hasil alam, berebut hal-hal yang sebenarnya gak masuk akal. Bisa-bisanya satu Islam cakar-cakaran, bisa-bisanya satu Islam gontok-gontokan, sampai adu fisik, adu pengikut. Ini yang Tuhan menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, kekuatannya itu melalui alam. Tuhan itu bilang, kalau kalian mati sekarang gak ada masalah, karena aku bisa nyiptain lagi yang generasi yang baru lagi. Kalau kita mati, kalau kita dikasih megatrust, mega tsunami, bukan Tuhan yang rugi. Tuhan bisa menciptakan manusia-manusia lagi. Yang rugi kita. Itu kenapa? Kita itu dianjurkan apa? Cinta kasih, menjaga alam, punya keturunan. Bukannya kita malah saling membunuh, tamak, serakah. Itu ajarannya Dajjal, ajarannya setan. Makanya kita itu diajari banyak doa-doa pendek seperti Anas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Itu apa? Untuk pelindung diri kita agar dijauhkan dari godaan setan yang gak terlihat. Dari godaan setan yang terlihat, yaitu apa? Bisikan-bisikan manusia-manusia lain itu loh, yang ngajarin kamu berbuat gak bener, yang bisikin kamu berbuat jahat, berbuat zolim. Tapi banyak orang yang sekarang jangankan berdoa untuk dirinya sendiri, percaya sama Tuhan aja enggak, malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa pintar, udah S1, S2, S3, punya harta, udah jadi Tuhan tuh. Mana mau percaya sama Tuhan? Mati kubur. Ini nih orang-orang yang model ini nih, yang sebenarnya setannya, dajalnya, terang-terangan dia apa? Dia mengaku Tuhan hanya karena modal ijazah, modal cerdas. Padahal belum tentu dia beradab, belum tentu dia bermoral, belum tentu dia punya akhlak yang baik. Banyak sekali. Enggak usah jauh-jauh nanya ke orangnya, kamu bisa lihat melalui kata-katanya, kamu bisa lihat dari perbuatannya. Lihat aja, kalau kamu sesuatu yang orang posting, kamu bisa menilai orang itu seperti apa. Gampang kalau kamu mau lihat karakter orang, mau lihat sifat orang, atau kamu pengen lihat orang itu seperti apa, lihat aja bagaimana dia berucap, bagaimana dia menuliskan sesuatu. Lihat apa yang dia tampilkan. Gak bakalan namanya menipu diri sendiri itu bikin nyaman. Karena apa? Karena menipu diri sendiri itu pasti gak nyaman, pasti ada sesuatu yang ganjel. Makanya hidup paling enak itu hidup apa adanya, bersandarkan pada takdir dan kodrat Tuhan. Itu yang diajarkan nenek moyang kita. Kalau kamu ingin jadi penguasa, kalau kamu mau jadi pemuka agama, kalau kamu ini pengen mendapat jadi orang yang sukses, ingat penciptamu, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
Ingat asal usulmu, dari mana kamu dilahirkan, dari mana kamu ini lahir dan gede. Jangan lupa sama ibu bumi, jangan lupa sama Bapak Angkoso ataupun langit, yaitu apa? Takdir kodrat yang menjadi pedoman kita ketika kita hidup. Agar apa? Agar kita itu jadi benar-benar orang yang lindungi, nggak cuman kacangan. Makanya kita ajarkan anak-anak kita untuk jadi yang orang hebat, jadi pemimpin, jadi pengusaha, jadi pemuka agama. Bukan ngajarin anak kita itu nggak tahu apa-apa, bohong kosong, nggak punya tanggung jawab, yang bisanya menyusahkan orang tua. Kenapa? Karena aku ngalamin sendiri nih. Banyak nih TKW di Hongkong ini yang udah tua, udah lanjut usia, tapi masih kerja demi anak cucunya. Anak cucunya nggak tahu belum bagaimana balas budi ke orang tua. Padahal orang tua itu udah sepuh. Orang udah sepuh itu kewajibannya apa? Bahagia nih di rumah, tinggal nunggu bagaimana anak itu cara berbakti ke orang tua. Ini kalau kamu mau jadi orang besar, mau jadi orang hebat, jangan lupa asal usulmu, siapa yang menciptakanmu, atau belajar sangkan parangning du mati. Itu kalau kita mengenal Tuhan secara versi Jawa, versi Nusantara. Kita nggak hanya mencintai diri sendiri, kita mencintai orang tua kita mencintai tanah air kita juga mencintai Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita hidup dalam damai, bukan hidup dalam neraka. Tiap hari hanya perang, tiap hari hanya bunuh-bunuhan, hanya dengan sifat tamak serakah, kayak buto cakil, kayak setan. Wajar kalau Tuhan itu ngasih bencana alam, ngasih musibah, ngasih megatrust, mega tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Wajar. Uang kelakuan manusianya kayak setan, kayak buto cakil. Diomong pakai kata-kata yang nggak bisa, malah bales, malah maki-maki. Udah banyak contohnya, kayak Buya Sakur, kayak siapapun itu dimaki-maki, dibilang sesat, bahkan dikutuk. Dikasih yang baik-baik, alus-alus, malah dihujat, malah dimaki-maki, malah dibully. Sampai orangnya udah mati aja masih dibully, masih dicaci maki. Kalau udah pakai alam, masih banyak juga loh yang nantangin, mana nggak percaya kiamat, bla 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 bla. Yang ngomong kayak gini nih yang dijadiin tumbal pertama nih, yang sombong-sombong omongannya, yang nantangin nggak ada bencana, yang nantangin nggak ada kiamat, yang nantangin Tuhan, yang nantangin alam ini. Itu orang yang pertama jadi tumbal.